yang harus kita lakukan baik di kabupaten atau kota. Ini yang mungkin perlu kami sampaikan supaya ibu-ibu nanti tidak bertanya kenapa ya betul kali nih Dinas Pendidikan mau kami akreditasi kan gitu. Nah ini juga sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh kementerian kepada kami. Apa saja peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru? Yaitu satu, melakukan sosialisasi kebijakan akreditasi sampling acak 2023. Jadi kami memang diminta untuk melakukan sosialisasi dan juga sampling acak atau mendata, kemudian melakukan verifikasi, validasi data, terus pengisian Sispena. Jadi setelah melakukan pemutakhiran data di Dapodik. Nah, data di Dapodik ini tentu erat kaitannya dengan pelaksanaan akreditasi nantinya. Nah, untuk data di Dapodik nanti akan disampaikan oleh operator Dapodik, PAUD, Bapak Alip. Nah, ini juga menjadikan salah satu informasi nanti bagi ibu-ibu bagaimana pemutakhiran data yang ada di Dapodik dalam rangka pengisian instrumen nanti. Kan satuan PAUD yang masuk dalam sampling acak mengikuti seluruh proses akreditasi dan selesai tepat waktu. Nah, mendampingi satuan untuk melengkapi dokumen. Ada salah satu syaratnya ya, adanya izin operasional. Nah, kita Dinas Pendidikan akan membantu membuatkan surat keterangan bahwa sedang melakukan pengurusan izin operasional untuk menjadikan salah satu sekolah untuk diakreditasi. Nah, itu salah satu yang upaya-upaya yang kita lakukan. Jadi nanti di satuan pendidikan yang hadir itu membina satuan PAUD dalam menyelenggarakan layanan pembelajaran berkualitas. Nah, belum masuk ke platform IKM, PMR, ayo sebelum sekarang tanggal berapa Ibu? Tanggal 13. Sebelum tanggal 14 April 2023 semua satuan pendidikan sudah harus masuk ke IKM. Nah, itu salah satu dalam upaya penyelenggaraan pendidikan berkualitas. Merdeka Belajar ya masih menggunakan K13 ya Ibu ya, masih bisa dipakai kurikulum K13 tapi tetap masuk ke IKM untuk melihat bagaimana sih kurikulum Merdeka Belajar itu dilaksanakan. Karena tahun 2024 sesuai dengan arahan kementerian, seluruh satuan pendidikan sudah menggunakan kurikulum Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar. Nah, jadi tidak K13 sudah berganti ya Bu ya dengan kurikulum Merdeka. Nah, itu peran dari Dinas Pendidikan. Pada saat yang belum mau melakukan akreditasi, tanda kutip ya Bu, belum mau melakukan akreditasi. Artinya satuan pendidikan ini sudah mempunyai persyaratan yang cukup, tetapi belum mau melakukan akreditasi. Mungkin yayasannya belum siap atau takut dilakukan akreditasi. Untuk tahun ini, untuk sistem Dapodik kita kan ditutup cut off-nya untuk dana BOSP adalah 31 Agustus. Ya Bu ya? Nanti untuk sistem Dapodik 31 Agustus, sebelum 31 Agustus kami akan mengecek sekolah-sekolah yang akan menyampaikan permohonan penyaluran dana BOSP. Kami akan melihat sekolahnya sudah terdaftar di IKM dan apakah sudah melakukan akreditasi. Ini salah satu kebijakan kita Pak Samulak untuk menggesa agar sekolah kita melakukan akreditasi. Jangan takut Bu untuk melakukan akreditasi. Tidak ada keharusan ibu-ibu yang melakukan akreditasi ini harus mendapatkan poin A atau B. Tidak ada. Tapi lakukan dulu, ikuti dulu akreditasi ini, apapun hasilnya. Kalau tidak bisa penyelesaiannya di asesor, sampaikan ke kami. Kami Dinas Pendidikan akan mencarikan jalan keluar bagaimana asalkan ibu-ibu bisa terakreditasi apapun hasilnya. Karena akreditasi ini sekali lagi kami sampaikan, akreditasi ini merupakan salah satu poin yang dinilai oleh Bapak Wali Kota kita Pekanbaru terhadap Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
Kami tidak ingin nilai Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru SPM-nya rendah karena jenjang PAUD-nya tidak mau melakukan akreditasi. Akreditasi ini merupakan salah satu indikator dalam profil pendidikan yang outputnya nanti menjadi rapor pendidikan satuan lembaga masing-masing. Jadi memang akreditasi ini sangat penting. Saya mengharapkan ikuti akreditasi ini dengan baik. Apa kendala-kendalanya sampaikan, kita carikan solusi bersama. Karena asesor kita ini merupakan asesor-asesor Kota Pekanbaru yang juga ingin melihat satuan-satuan pendidikan di Kota Pekanbaru ini dapat terakreditasi dengan baik. Baik itu di tingkat jenjang PAUD maupun di RA yang di bawah Kemenang. Barangkali itu Pak. 2017. Kemudian sekaligus juga diberikan amanah menjadi anggota Banpol PNF Provinsi Riau dan juga terpilih menjadi ketua. Ya, kami anggota Banpol PNF Provinsi Riau berjumlah 5 orang. Ya, jadi komisioner 5 orang, ketua, sekretaris dan juga ada 3 komisi. Kemudian staf kami 5 orang, jadi jumlahnya 10 orang semuanya. Merhati. Nilainya itu begitu nilainya mengharap pada asesor enggak. Asesor itu hanya memotret proses penilaiannya. Jangan ditanyakan juga sama asesor kami. Walaupun kenal kawan, membantu damping apa nilai saya nanti. Belum pasti penilainya. Karena setelah nanti di KPH lolos, visitasi dikunjungi 2 orang, setelah itu ada proses penilaian. Yang jelasnya ikutlah dulu. Ya. Kalau umpama belum bisa dapat nilai A, ya mudah-mudahan dapat nilai B, ya kan? Belum dapat B lagi C, ya tidak apa-apa. Yang jelasnya tidak dikejar-kejar lagi oleh dinas, tidak di WA lagi sama Bu Kabin nanti. Karena wewenangnya dari dia, bukan dari kami ya. Kami hanya penyelenggara sebenarnya. Ya, cuma kami punya tim di lapangan sebagai juga di Ormi, asesor, nah itulah yang membantu. Ya Pak, banyak kami temukan nilai itu masih banyak yang menumpang di sekolah, kantornya di rumah, tempat kelasnya jauh di sekolah. Apa boleh? Ya boleh. Apalagi yang PAUD ya, silakan boleh walaupun di rumahnya, di teras rumahnya, kondisinya seperti itu, luar biasa. Sudah ada kemauan ya untuk mencerdaskan anak bangsa, menjadikan satuannya, boleh semuanya. Jadi kalau tunggu sempurna dulu, sapra saya lengkap, ada semuanya, barulah saya mau jalan juga. Walaupun umpama seperti ini bagus semuanya. Nah, ketika nanti dinilai juga kurang, dilihat prosesnya, ya nilainya juga akan turun. Tapi sebaiknya Umum Komunikasi Pendidik dan PTK. Jenis PTK-nya yang misalkan kepala sekolah nanti akan dirubah sama operator operator dinas. Nanti konfirmasi aja. Misalkan ibu ini pegawai sebagai kepala sekolah berganti, nanti dikonfirmasi lah sama kerja atau karir gurunya, wajib diisi juga. Ini peralatannya pembelajaran yang dalam di aplikasi Dapodik, itu yang utama kesediaan peralatan pembelajaran wajib diisi. Ada checklist di Sispena. Lanjut, informasi pemberian pembelajaran dalam aplikasi Dapodik. Yang utamanya penggunaan media pembelajaran juga dari Dapodik. Misalkan perubahan email, bisa ibu dilihat dari Dapodik, merubahkan email atau webnya tidak di aplikasi Dapodik juga.
Informasi sarana ruangan dalam aplikasi Dapodik, yang utama di ini prasarana ruangan. Kepemilikan, misalkan ibu tempat sewa, dia harus diisi dengan sewa. Nanti ada dokumen-dokumennya, bukti penyewaannya yang diterapkan di aplikasi Sispena. Tapi harus ibu merubah juga kepemilikannya di dalam Sapras. Lanjut. Nih, misalkan ada juga informasi diklat manajer ketua aplikasi untuk dalam aplikasi Dapodik. Diklat khusus yang diklat khusus materi yang pernah yang diikuti ketua KBM atau PNF sejenisnya. Cuma jumlahnya yang dalam sama juga semuanya. Hampir sama. Yang dari yang Bapak jelaskan tadi sama. Sama semua. Pelaksanaan pengambilan rombong belajar dari Dapodik mungkin sama yang dipaut tadi. Terus tadi untuk pembelajaran yang ikut pembelajaran juga. Ini kalau PKBM ini yang data kelulusannya yang akan ditampilkan.